Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan Awan ya. Ya jadi mungkin di video kali ini kesan videonya sedikit agak apa ya, tidak terlalu teratur videonya. Ya tapi tujuan saya di sini bahwa seperti inilah kondisi pemasangan kami ya di lapangan. Realnya seperti ini teman-teman. Jadi pada video-video sebelumnya itu kita edit dulu, kita ambil bagian-bagian yang memang penting dan perfect ya untuk kita bagikan, dan tentunya supaya infonya juga akurat ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita temukan ya di berjalannya proses editing video itu ada aja ya. Jadi kita ambil bagian-bagian yang memang kita anggap itu pantas untuk dibagikan ya. Jadi di video kali ini real ya proses pemasangan. Jadi kebetulan tempat pemasangan di lantai 2 dan di sini kita tidak punya alat bantu teman-teman. Jadi di bagian luar tidak ada pijakan ya. Ya jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di tutorial ya itu kan biasanya agak berjalan singkat, kita udah lumayan dapat ya. Dan ternyata kendala-kendala yang sering kita temukan, dan semoga ini juga ada manfaatnya buat teman-teman ya. Dan realnya memang seperti ini proses pemasangan, kadang ada kendala, ada aja sedikit kesulitan yang kita temukan ya. Ya jadi untuk bagian bawahnya ya, karena bagian ketinggian, jadi di bagian bawah daun jendela itu kita pasang spigot ya, kita pasang spigot L nya menghadap atas bawah. Lalu untuk kayunya kita pakai sekrup ya, biar bisa muter seperti yang teman-teman lihat tadi, bisa artinya nggak kaku ya. Ini kita pakai satu sekrup pada bagian spigot yang sudah kita pasang, tentunya dengan paku ripet ya spigotnya. Dan di sini memang kita agak kewalahan sebenarnya teman-teman ya dengan posisi seperti ini, tapi mau seperti apa caranya kita nggak tahu juga ya. Akhirnya ketemu solusi seperti ini. Jadi sebelumnya juga kita tadi ya, sebelum menemukan metode ini, kita pakai kayu, kita bentuk T, lalu kita niatnya mau apa ya, mau diikat ya pada bagian jendela, tapi itu sepertinya tidak aman ya. Dan akhirnya kita ketemu dengan metode seperti ini. Kita pasang spigot di bagian tengah jendela ya, kita pasang dulu spigotnya, baru kita pakai sekrup ke kayunya supaya bisa elastis bergerak. Dan akhirnya ini terbilang kita mulai bisa memasang engselnya ya pada bagian atasnya. Jadi sebelumnya untuk engselnya yang berada di bagian luar ya, ini kan bagian luar berarti tempat pemasangan engselnya, masih di bagian dalam sih, cuman di pinggir luar tempatnya. Jadi kita ukur dulu untuk engselnya yang tepat berada pada bagian ramnya yang sudah terpasang, kita ukur pada bagian kusen, kita garis keluar dan tinggal kita tandai dan bor. Jadi sebelumnya pada bagian kusen itu sudah kita bor teman-teman, tentunya menggunakan penandaan engsel ya. Akhirnya ketika kita angkat jendelanya, lubangnya sudah ada, sudah klop dengan engsel, tinggal kita paku aja. Nah kalau misalkan pada posisi engselnya belum kita tandai, belum kita bor, lalu kita angkat, itu bakal lain lagi ceritanya, susah. Tentu kita butuh 3 orang ya untuk proses pemasangan ini, apalagi kalau jendelanya besar itu bakal susah teman-teman. Ya jadi niatnya di video kali ini sih cuman untuk berbagi kesulitan ya. Berbagi kesulitan, bukan cuman kemudahan yang kita tampilkan di semua video sebelumnya. Jadi video-video sebelumnya itu editan semua, artinya editan kita ambil yang bagian yang sudah klop semua teman-teman. Jadi ada bagian-bagian yang salah yang tidak kita tampilkan karena bukan apa ya, artinya itu tentunya tidak mengedukasi ya. Karena di sini yang kita lakukan adalah mengedukasi, kita bagi hal-hal yang memang sudah layak ya, sudah diuji keakuratannya, baru kita bagi.
Artinya yang tidak berhasil nggak mungkin lah kita bagi teman-teman ya. Jadi tujuan dari video ini memang kita menampilkan apa yang kita alami di lapangan, dan semua tidak selalu mulus teman-teman ya. Jadi kadang kusen itu juga tidak klop, kadang RAM-nya tidak klop ya, kebesaran, itu dibongkar lagi ya, ada aja kendalanya. Jadi ada beberapa masalah di lapangan yang sering kita temui itu ketika si pelanggan minta kusennya dia pasang sendiri ya, dicor. Nah jadi kadang kusennya itu bungkuk ya, karena beban dari corannya itu bungkuk, ada aja masalahnya kembung di bagian tengahnya. Jadi otomatis itu jendela tentu agak terhimpit dong, jadi bagian tengah itu kembung kiri kanan, otomatis jendelanya harus diperkecil karena nggak muat masuk pada bagian tengah. Jadi hal-hal kecil seperti itu jarang kita bagikan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita bagi seperti ini itu menjadi bahan apa ya, menjadi bahan acuan teman-teman sebenarnya ya. Padahal di lapangan itu, atau di video maksudnya, video-video yang kita tampilkan tuh sepertinya tutorial berjalan mulus semua, dan kenyataannya di lapangan itu nggak sama teman-teman, ada aja masalahnya. Dan saya rasa kali ini pantas untuk dibagikan ya, karena buat teman-teman yang mungkin baru mulai, baru terjun di aluminium, atau teman-teman yang memang udah lama, bisa saling sharing juga di kolom komentar bahwa pemasangan kita itu tidak selalu mulus, ada aja masalahnya. Tapi tentunya kita banyak belajar ya dari pengalaman yang kita temukan, itu akan mempermudah kita di proses pemasangan ataupun pengerjaan berikutnya. Ya jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau sharing langsung dengan saya ya, sekadar apa yang saya tahu, tentunya sekadar apa yang saya tahu sesuai dengan kapasitas saya, kita bisa sharing melalui Facebook saya di FB Supaunawan namanya ya, sama. Untuk belanja barang-barang yang saya pakai di video juga, saya juga ada Shopee ya, Supaunawan_14. buat teman-teman yang butuh alat-alatnya yang seputar aluminium dan pengelasan, sana sudah ada semua. Ini barang-barang favorit yang sering saya beli di situ, dan tentunya hal-hal yang pernah saya review ya, alat-alat yang saya review itu saya beli di situ. Jadi buat teman-teman yang mau belanja alat ya yang sering saya pakai di sini, teman-teman bisa cari aja review yang pernah saya lakukan, dan itu saya real sampaikan kelemahan dari alat-alat yang pernah saya pakai, dan itu saya review kembali ya setelah dipakai, apa aja kelemahan itu pernah saya bahas. Nanti teman-teman cari aja sendiri. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan aja ya. Ya jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, ini bukan tutorial ya, ini kayak ingin menyambung ini menyambung silaturahmi aja buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai sejam ini ya, channel Supaunawan. Dari awal lumayan sulit memang untuk membangun channel ini, karena saya juga masih harus belajar ini tuh editing semuanya, tapi tetap berusaha menampilkan yang terbaik buat teman-teman. Dan mungkin kedepannya kita bakal lebih sharing lebih sering upload ya, tapi tidak terlalu banyak editing, kita langsung ke poin ya teman-teman. Buat teman-teman yang lebih suka editing yang seperti dulu atau yang gimana, nanti teman-teman silahkan komentar aja ya, teman-teman sukanya lebih gimana, langsung ke poin. Memang untuk kualitas channel ya, untuk kualitas channelnya nanti bakal ditinjau dari jam tonton ya. Kalau misalkan kita langsung ke poin, nanti teman-teman bakal skip video ya. Tapi saya rasa di sini saya ngambil asas manfaat saja ya, supaya teman-teman juga cepat dapat informasinya. Kita tidak terlalu bertele-tele lah sampai harus muter-muter dulu 3-4 menit baru kita mulai ke poinnya. Jadi di sini niatnya memang ingin mencari teman ya di YouTube-nya. Kalau teman-teman suka dengan cara penyampaian video seperti ini, jadi
kasih saya kritik saran buat kedepannya. Saya akan coba membuat video seperti ini ya, video real. Ini tidak ada settingan. Artinya yang dulu bukan berarti di setting teman-teman ya, video sebelumnya bukan berarti di setting, tapi disitu kita ambil bagian-bagian yang memang perfect untuk kita sajikan tanpa ada masalahnya lah kayak gitu. Padahal pengerjaan itu ada aja kendala, kadang alat yang rusak, kadang lokasi yang tidak mendukung ya, ada aja masalahnya. Cuman di sini kita lebih mudah untuk menyampaikan.